Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman wa fiqhan wa fahman ya arhamar rahimin. Baik, terakhir kita sudah selesai menjelaskan atau membacakan penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ya. Selanjutnya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tambih. Selanjutnya beliau akan berbicara mengenai tempat atau buku yang lain di mana kita bisa menemukan hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Kata beliau qaulu, yakni dalam kitab Al-Muwatta. Muwatta karya Imam Malik. Nah, Al-Muwatta ini salah satu jenis hadis ya. Jadi jenis kitab hadis, jenis kitab hadis itu ada namanya Al-Jawami. Al-Jawami ini adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Ya, ada masalah akidah dan iman, ada dalam masalah fikih dengan keempat jenis fikih, ya. Ada masalah sirah, ada tafsir, ada raqaiq, macam-macam, ya. Dari semua disiplin ilmu agama, ya, dikatakan al-jami'. Kemudian ada kitab jenis kitabnya namanya As-Sunan. As-Sunan ini khusus berisi hadis-hadis tentang ahkam saja, berkenaan dengan fikih, dari fikih ibadah, muamalah, ya, kemudian angkihah dan semacamnya, dan al-jinayat, ya, dan al-jinayat. Kemudian sudah berlalu juga jenis kitab namanya al-masanid, ya. Al-masanid akan datang nanti, sudah disebutkan kemarin sebagian bentuk musnad Imam Ahmad dan selainnya, dan akan datang nanti juga disebutkan di sini al-masanid, yakni kitab yang ditartib hadis-hadis di dalamnya berdasarkan sahabat. Kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah. Ya, musnad adalah hadis atau kitab yang di dalamnya dikumpulkan semua riwayat sahabat secara berurut, ya, dengan tertib tertentu tentunya. Kemudian al-ma'ajim sudah berlalu juga, al-ma'ajim as-salasa, ya, yang masyhur karya Tabarani, dan termasuk karya tulis dalam hal ini jenisnya al-Muwatta. Al-Muwatta, wata'a artinya ikhtara, memilih. Jadi al-Muwatta artinya al-Mukhtara. Al-Mukhtar, yakni hadis-hadis pilihan. Di mana Imam Malik rahimahullahu taala, ya, telah intiqa, ya, dari semua riwayat-riwayat yang beliau ketahui, hadis-hadis yang beliau ketahui, beliau telah melakukan intiqa, yakni beliau telah memilih hadis-hadis yang beliau masukkan dalam kitab ini. Makanya dikatakan al-Muwatta, yakni hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan. Nah, dan di sana ada banyak muwatta yang lain di zamannya Imam Malik. Ya, ada para ulama lain yang menulis kitab hadis baik sebelum maupun sezaman maupun setelah beliau tentunya. Ya, seperti Ibnu Jurayj, ya, sudah berlalu. Beliau juga punya kitab As-Sunan. Dan Al-Muwatta juga banyak di zaman tersebut. Ada beberapa ulama yang menulis kitab Al-Muwatta, di antaranya seperti Ibnu Abi Dzib. Ibnu Abi Dzib, beliau juga punya karya tulis Al-Muwatta. Judulnya juga atau namanya juga Al-Muwatta. Baik, tapi dari semua karya tulis atau dari semua Al-Muwatta'at itu, ya, hanya yang sampai kepada kita hanyalah Muwatta karya Imam Malik, ya. Ketika Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, "Ya Imam, sesungguhnya Ibnu Abi Dzib telah mengarang kitab Muwatta lebih tebal dari Muwatta yang kamu tulis." Ya, Ibnu Abi Dzib rahimahullah, ya, telah mengarang kitab Al-Muwatta lebih tebal dibandingkan apa yang engkau tulis. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Fama lillahi atau ma lillahi fahuwa baq." Ya, fahuwa baq.
apa yang dilakukan karena Allah itulah yang tetap akan tinggal. Ya. Dan terbukti kalimat Imam Malik rahimahullah taala di sini sampai saat ini kita tidak mengenal muwatta' lain kecuali Imam Malik, kecuali muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu taala. Dan ini tentunya bukan atau tidak menunjukkan yang lainnya tidak ikhlas, tapi kan keikhlasan berjenjang dan bertingkat ya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya difokuskan di sini pembahasan terhadap muwatta' Imam Malik. Ya, apalagi sudah berlalu juga bahwa sebagian ulama ya menyatakan bahwa muwatta' Imam Malik ini adalah apa? Kitab sahih pertama yang ditulis. Kitab hadis pertama yang mengkhususkan penyebutan hadis-hadis sahih di dalamnya. Mengingat Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat akan makbulnya hadis mursal. Ya, makbulnya hadis mursal. Baik, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala tanbih. Qaulul Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahimahullah la a'lamu kitaban fil ilmi aktsara shawaban min kitab Malik innama qalahu qabla al-Bukhari wa Muslim. Adapun ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak mengetahui kitab dalam ilmu yang lebih banyak benarnya dibandingkan kitabnya Imam Malik. Nah, bagaimana taujihnya? Kata Ibnu Katsir, tambihnya taujihnya mudah, kata beliau. Ucapan ini diucapkan oleh Syafi'i rahimahullah sebelum Bukhari dan Muslim. Iya, tentunya. Seandainya misalnya ya Imam Syafi'i sempat mendapati Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya mungkin komentar beliau akan berbeda. Tapi tidak, ya. Imam Syafi'i rahimahullah wafat pada tahun 204 Hijriah dan ketika itu Al-Bukhari masih berusia 10 tahun. Al-Bukhari rahimahullah masih berusia 10 tahun ketika Syafi'i meninggal. Nah, Imam Muslim ada perbedaan pendapat dalam tahun lahirnya beliau. Ada yang mengatakan tahun 202 Hijriah. Kalau tahun 202 Hijriah berarti beliau masih berumur 2 tahun ketika Syafi'i rahimahullah meninggal. Ya, walaupun yang masyhur yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullah, ini juga disebutkan oleh Imamul Hakim dan Ibnu Al-Akhram bahwa Imam Muslim meninggal pada tahun 206 Hijriah. Berarti Imam Muslim belum lahir bahkan. Imam Syafi'i meninggal dan Muslim belum lahir. Ya, karena beliau lahir 206 Hijriah menurut apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim dan yang dikuatkan oleh Ibnu Shalah rahimahumullah taala. Baik, jadi jelas kalamnya Imam Syafi'i ini diucapkan karena Bukhari dan Muslim atau Sahih Bukhari Muslim belum ada waktu itu. Kemudian beliau berkomentar tentang karya tulis ya, di zamannya Imam Malik rahimahullah. Wa qad kanat kutubun katsiratun musannafatun fi dzalikal waqti fi sunan. Nah, ada karya tulis lain di zamannya Imam Malik yang ditulis, tapi modelnya model sunan. Seperti Ibnu Jurayj, ya. Sunan Ibnu Jurayj wa Ibnu Ishaq ghairu sirah. Ya, Ibnu Ishaq maksudnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar, bukan kitab sirahnya, karena beliau juga penulis kitab as-sirah, ya, siyar wal maghazi yang kita katakan kemarin yang diringkas oleh Ibnu Hisham menjadi sirah nabawiyah. Ini Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya. Beliau seorang yang hasanul hadis, juga seorang mudallis. Beliau seorang hasanul hadis dan mudallis. Dikatakan di sini wa Ibnu Ishaq, ini ghairu sirah. Maksudnya beliau juga punya kitab sunan yang lain, bukan berbeda dengan kitab sirah yang masyhur dari beliau. Kemudian wali Abi Qurrah Musa bin Tariq Az-Zabiri. Kemudian wa musannaf Abdur Razzaq Ibn Hammam wa ghairi dzalik. Ya. Nah, ini beberapa ulama yang masa hidupnya ya bisa dikatakan muasir dengan Imam Malik ya, kurang lebih dengan zamannya Imam Malik. Nah, Ibnu Jurayj dan Muhammad bin Ishaq ini semasa dengan Imam Malik. Ibnu Jurayj nama beliau Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibnu Jurayj, termasuk ulama yang masyhur dinisbatkan kepada jaddihil adna, kepada kakek terbawahnya. Ya. Ibnu Jurayj dan Ibnu Ishaq rahimahullah ini sezaman dengan Imam Malik, ya. Dan Abu Qurrah Musa bin Tariq mungkin juga sezaman, wallahu a'lam bissawab. Nah, sementara Abdur Razzaq beliau agak mutaakhir dari Imam Malik, ya, agak mutaakhir dari Imam Malik. Nah, ya karena Abdur Razzaq itu masih dapat sama zamannya Imam Al-Bukhari.
Ya, masih terdapat dengan zaman Imam Al-Bukhari, di mana Al-Bukhari itu waktu itu beliau sudah akan mengadakan rihlah ke Yaman untuk mengambil hadis dari Abdul Razzaq. Ya, dari Abdul Razzaq. Qadarullah di tengah jalan dapat kabar bahwasanya Abdul Razzaq rahimahullah meninggal. Kemudian beliau pulang kembali. Ya, saya lupa apa, kelihatannya kabar ini hoax gitu. Enggak benar kabarnya. Ya, tapi beliau percaya kemudian pulang kembali. Karena itulah beliau tidak bertemu dengan Abdul Razzaq. Jadi jelas, tapi satu zaman dengan Abdul Razzaq Al-Bukhari, di atasnya sedikit. Sementara Bukhari dengan Imam Malik jelas tidak satu zaman. Ya, menunjukkan bahwa Abdul Razzaq itu fasenya atau bokotnya di antara Bukhari dengan Imam Malik. Nah, Al-Bukhari kalau meriwayatkan dari Imam Malik pakai perantara Abdullah bin Yusuf dan juga Al-Qanabi, Muhammad bin Maslamah. Baik. Udah ya. Tsumma qala rahimahullahu taala wa kana kitabu Malik wa huwa al-Muwatta ajallaha wa a'zamaha naf'an wa in kana ba'daha akbar hajman minhu wa aktsaru ahadits. Kata beliau, kitabnya Imam Malik Muwatta ini, ya, kitabnya Imam Malik Muwatta ini yang paling ajal, yang paling jalil, yang paling a'dhamu naf'an, yang paling besar manfaatnya. Walaupun karya tulis lain ada yang lebih tebal ukurannya dibandingkan Imam Malik dan lebih banyak hadisnya. Seperti yang kita katakan tadi, Muwatta'nya Ibnu Abi Dzib lebih tebal dibandingkan Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, dan sudah berlalu ya bagaimana kalam atau kesimpulan yang kita sudah sebutkan kemarin berkenaan dengan Muwatta' Imam Malik. Kita katakan bahwasanya kalau kita berbicara mengenai hadis sahih dalam artian umum, ya, menurut istilah penulis, ya, sebelum istilah sahih ini, definisi sahih ini baku di kalangan ulama mutaakhirin, maka kita katakan bahwa Muwatta' Imam Malik itu ashahul kutub al-musannafah, ya, atau awwalu man sannafa fi sahih, begitu, bukan ashahul kutub, awwalu man sannafa sahih al-mujarrad. Orang yang paling pertama mengarang kitab sahih, murni sahih, tidak ada campuran dengan yang lain adalah Imam Malik rahimahullah. Ya, ini sebelum munculnya istilah sahih atau tarif sahih yang ma'hud, yang disepakati, yakni yang mempersyaratkan ittisal dengan semua macam bentuknya. Ya. Adapun setelah munculnya atau setelah ma'hudnya istilah sahih dalam definisi yang kita sudah sebutkan, maka kita katakan awwalu man sannafa sahih adalah Al-Bukhari. Ya. Mengapa demikian? Karena Imam Malik rahimahullahu taala tidak menafikan atau menganggap bahwa mursal itu hadis yang sahih. Ya. Maka di zaman tersebut menerima hadis mursal itu hal yang masyhur. Ya, Imam Malik beserta murid-muridnya dan para ulama di sekitarnya, ya, menerima hadis mursal, ya, itu hal yang masyhur. Dan itu dianggap sahih di zaman tersebut. Itu dianggap sahih di zaman tersebut oleh Imam Malik rahimahullahu taala dan yang sepemahaman dengan beliau dalam hal ini. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu taala memiliki keunggulan dari sisi ini. Nah, ditambah lagi bahwa dalam Muwatta' Imam Malik itu beliau sebutkan aqwal beliau. Ya, beliau kadang menyebutkan aqwal, pendapat beliau, ya, apa yang beliau pegang. Nah, dan ini mirip dengan Sahih Al-Bukhari. Namun Al-Bukhari menyebutkan fikih beliau di babnya, tarjamahnya, tidak dimasukkan dalam dalam jawful kitab, dalam kitab itu sendiri, melainkan ditaruh di judul bab. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau tuangkan fatwa ataupun pendapat beliau dalam Muwatta' ini. Karena itulah kitab Al-Muwatta' ini salah satu rujukan para ulama Malikiyah tentunya dalam merumuskan qawaid usuliyah dari mazhab Imam Malik. Karena Imam Malik tidak pernah menulis buku usul fikih untuk mazhab beliau, maka para ulama Malikiyah hanya mengambilnya dari fatwa, masail, ataukah pembahasan fikih dari Imam Malik rahimahullahu taala, di antaranya kitab Al-Muwatta' ini. Baik. Semaqala waqad talaba al-Mansur min al-Imam Malik an yajma'a an-nasa ala kitabihi falam yujibhu ila dhalik wa dhalika min tamami ilmihi wa ittisafihi bil insaf wa qala inna an-nasa qad jama'u wa tala'u ala asya'a lam nattali 'alaiha. Subhanallah. Ya, lihat, menunjukkan bagaimana sikap tawadhu dan juga sikap wara' dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan jauhnya beliau dari sifat syuhrah. Dan sebagaimana yang sudah disebutkan
atau ma'ruf dari kalangan para ulama terdahulu, mereka senantiasa menjauhi pintu-pintu sultan, pintu-pintu penguasa, selama mereka memang tidak mendesak untuk ya masuk dalam pemerintahan yang dimana mereka akan terlibat di dalamnya, maka mereka akan menghindarinya semaksimal mungkin. Ya, kalau memang tidak dibutuhkan. Nah, Al-Mansur, yakni Al-Khalifah ketika itu meminta kepada Imam Malik agar menghimpun semua manusia di atas kitabnya. Maksudnya, yakni menjadikan Muwatta Imam Malik sebagai mazhab resmi negara ketika itu. Pokoknya Al-Qudat semuanya, qadi itu harus memutuskan sesuai dengan apa pendapat Imam Malik yang tersebut dalam kitab Al-Muwatta. Yakni istilahnya ya, mazhab Malik lah. Mazhab Maliki. Pokoknya mazhab negaranya mau dijadikan seperti itu. Walaupun tentunya waktu itu belum ada mazhab Malik tentunya. Ya, intinya kitab beliau mau dijadikan kayak semacam undang-undang lah, ya, semacam aturan. Ya. Falam yujibuhu ila dzalik. Namun beliau tidak menerima tawaran tersebut. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan bagaimana sikap insaf beliau rahimahullahu taala. Seraya beliau berkata, ya, bahwa para ulama telah jama'u, mereka para ulama itu bukan hanya saya, banyak yang lain, ulama lain yang telah menghimpun ilmu, menghimpun hadis. Ya, bukan cuma saya yang mengetahui hadis-hadis, banyak orang yang keliling, ya, rihla, ya, yang mengambil hadis, mengambil ilmu. Masyhur dari Imam Malik rahimahullah bahwa beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah, yakni untuk rihla menuntut ilmu. Makanya ilmu yang beliau ambil, ya, itu dari para ulama yang datang ke Madinah. Ya, dari para ulama yang datang ke Madinah. Baik. Kemudian wattala wal asya, dan mereka karena mereka melakukan rihlah keluar, maka mereka mengetahui hal-hal yang lain lamma tali alaiha yang kami mungkin belum ketahui. Maka ini menunjukkan bagaimana waraknya beliau rahimahullahu taala dalam hal ini. Baik. Puan sebentar. Baik. Sudah ya, jadi ini menunjukkan bagaimana insafnya Imam Malik rahimahullahu taala dan bagaimana jauhnya beliau dari syuhrat. Nah, wa qad i'tana an-nas bi kitabihil Muwatta wa 'allaqu 'alaihi kutuban jammah. Para ulama kemudian i'tina ya, mengerahkan perhatian mereka terhadap kitab Imam Malik dan mereka memberikan ta'liq, yakni syarah kepada Muwatta Imam Malik ini kutuban jammah. Yani ada banyak yang mensyarah Muwatta Imam Malik ini sampai di zaman sekarang. Kata beliau, ajwa di dzalika kitaba at-tamhid. Muannas ya, musanna kitaba. Nah, kitab at-tamhidi wal istidhkar li Syekh Abu Umar ibni Abdul Bar An-Namari Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Nah, ini dua kitab, At-Tamhid dan Al-Istidhkar, karya Abu Amr Ibnu Abdul Bar An-Namari Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullahu taala. Nah, di sini tertulis An-Namri, disukun mimnya. Ya, disukun mimnya. Yang benarnya di fathah ya, An-Namari. Wallahu alam. Apakah ini dua wajah? Nah,
Tapi yang masyhur An-Namari di fathah huruf mimnya. Nah, kaidahnya kalau sebuah nama itu huruf keduanya kasrah, ya, huruf keduanya kasrah, maka ketika dia dijadikan nisbah dia jadi fathah. Ya. Kalau ada sebuah nama huruf keduanya kasrah, maka ketika dijadikan nisbah dia menjadi fathah. Ya, ini An-Namari asalnya Namir. Namir ketika Namir huruf keduanya yaitu huruf mimnya kasrah. Maka ketika di fathah dia jadi ketika dijadikan nisbah dia jadi fathah, dikatakan An-Namari. Ya, sama seperti Salimah. Salimah ketika dinisbatkan dikatakan As-Salami. Ya, bukan As-Salimi tapi Salami. Nah, baik. Ini dua kitab yang disebutkan di sini, At-Tamhid dan Al-Istidhkar. Nah, dan ini dua kitab syarah dari Al-Muwatta, ya, syarah dari Al-Muwatta. Nah, terkhusus di sini At-Tamhid, ya, At-Tamhid karena Al-Istidhkar dikatakan dia ringkasan lagi dari At-Tamhid. Istidhkar ini ringkasan dari At-Tamhid. Jadi asalnya adalah At-Tamhid, kemudian diringkas jadi Al-Istidhkar. At-Tamhid ini, ya, termasuk kitab atau dikatakan di sini Ajwad, ya, Ajwad Asy-Syuruh fil Muwatta. Syarah Muwatta yang paling paling baik. Tentunya selain karena penulisnya adalah seorang Maliki, ya, beliau juga sudah mengerahkan mengerahkan usianya dalam menulis kitab At-Tamhid ini. Disebutkan bahwasanya Ibn Abdul Bar rahimahullah menyusun kitab At-Tamhid dalam waktu 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun. Nah, lihat bagaimana beliau mencurahkan usia dan keilmuan beliau dalam mensyarah Al-Muwatta ini, At-Tamhid. Baik. Disebutkan oleh para ulama mengenai gambaran umum tentang At-Tamhid bahwa di dalam At-Tamhid ini Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala tentunya ketika menjelaskan hadis-hadis, ya, dalam Muwatta terkhusus pada hadis-hadis yang berkenaan dengan ahkam, tentunya beliau mensyarahnya ala mazhabihi, ya, sejalan dengan mazhab Imam Malik, ya, yang beliau kutip dari kalamnya Imam Malik ataupun ashab beliau. Dan tidak ketinggalan beliau juga menyinggung mazhab yang lain, yakni mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, ya, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Namun beliau tidak menyinggung mazhab Ahmad di sini. Ya, beliau tidak mengutip mazhab Ahmad dalam At-Tamhid. Ya, beliau hanya menyinggung mazhab Hanafi dan mazhab Asy-Syafi'i. Mengapa? Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Ibn Abdul Bar, ya, itu tidak menganggap, wallahu alam apakah nisbat ini benar ataukah ada taujih yang lain, tapi dikatakan demikian bahwa Imam Ahmad menurut Ibn Abdul Bar, Imam Ahmad ini termasuk rawiyati mazhab Syafi'i. Ya. Jadi Imam Ahmad ini adalah periwayat mazhab Syafi'i. Periwayat mazhab Asy-Syafi'i. Nah, sebagaimana ma'ruf, ya, di mana Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i dan mengambil ilmu dari Syafi'i di Baghdad ketika berada di Baghdad. Nah, karena itulah di antara periwayat mazhab Al-Qadim dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Ahmad. Di antara periwayat mazhab Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad atau sebelum beliau ke Mesir, maksudnya mazhab Al-Qadim ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Karena itulah kelihatannya beliau memandang bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, masuk dalam kategori Syafi'i dalam hal ini. Ya, tidak disendirikan mazhabnya. Tidak disendirikan mazhabnya. Dan ini tentunya ra'yuhu, ya, ini pendapat dari Ibn Abdul Bar, itu pun kalau nisbat ini demikian yang diinginkan taujihnya. Nah, wallahu alam bissawab. Karena ma'ruf, ya, ada beberapa ulama yang memang jebolan mazhab Syafi'i, walaupun awalnya jebolan mazhab Syafi'i yang kemudian punya mazhab istiqlal, mazhab mustaqil, seperti misalnya siapa Abu Thawr, ya, Abu Thawr. Nah, Abu Thawr asalnya adalah Syafi'i. Ya, kemudian beliau punya qaul tersendiri. Kemudian juga Ibnu Jarir At-Tabari juga punya mazhab tersendiri, asalnya Syafi'i.
Demikian pula Ibnu Hazm, Daud bin Ali sebelum lahirnya Zahiri, beliau asalnya adalah Syafi'i. Ya, beliau asalnya adalah Syafi'i. Nah, ala kulli hal, ini gambaran umum tentang kitab At-Tamhid, ya. Kemudian di antara syarah Muwatta yang disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan bagaimana tingginya ihtimam mereka terhadap kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala. Di antaranya ada kitab Al-Muntaqa. Al-Muntaqa karya Al-Baji. Demikian pula kitab Aujazul Masalik. Ini dianggap sebagai kitab syarah Muwatta terbaik di zaman muasirin. Ya, di zaman muasirin, mutaakhirin. Aujazul Masalik yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Demikian pula ada Tanwirul Hawalik karya Suyuti, Syarah Az-Zarqani, dan juga kitab Al-Musawwa Syarah Al-Muwatta karya Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dihlawi, ya, ulama India, ya, sama seperti Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahumullahu taala. Ya. Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ini penulis Fadailul Amal, ya, Fadailul Amal. Nah, ini disebutkan oleh sebagian masyayikh di antara syarah Muwatta yang terbaik dari kalangan mutaakhirin. Baik. ثم قال kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza ma'a ma fihi min al-ahadits al-muttasilati as-sahihah wal mursalati wal munqati'ah wal balaghat allati la takadu tujadu musnadatan illa ala nudur. Kata beliau, kemudian Muwatta ini berisi hadis-hadis sahih yang muttasil, ya. Dan hadis sahih yang muttasil dalam Muwatta dikatakan oleh para ulama semuanya sahih. Ya. Selama Imam Malik membawakannya dengan sanadnya, semuanya sahih. Semuanya apa? Sahih. Ya. Kalaupun ada rawi yang dhaif, maka ada mutaba'ah dari jalan yang lain. Ya, ini sebagian mentansi seperti ini bahwasanya semua hadis-hadis yang muttasil dalam Muwatta Imam Malik semuanya adalah sahih. Kata Suyuti rahimahullahu taala dalam Tanwir al-Hawalik, syarah yang disebutkan tadi, kata Suyuti rahimahullah, as-shawab itlaqu annal muwatta sahihun la yustathna minhu syai'. Ya, kata Suyuti rahimahullah, yang benarnya mengitlakkan atau mensifati Muwatta dengan pensifatan sahih semuanya, tanpa ada pengecualian dalam hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kalau yang diinginkan dengannya istilah yang ma'hud, maka kemungkinan yang diinginkan dengannya adalah hadis-hadis yang muttasilnya, yang bersanadnya. Ini semuanya sahih. Ya, tapi kalau kita memandang dari istilahnya Imam Malik sendiri atau mazhab beliau sendiri, maka al-mursalat juga semuanya sahih menurut Imam Malik rahimahullahu taala, al-marasil maksudnya. Nah, kemudian ada al-balaghat. Al-balaghat ini adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Malik tanpa sanad. Kalau di Sahih Bukhari atau di mirip dengan al-mu'allaq, ya, al-mu'allaqat. Cuman karena dikatakan al-balaghat dikarenakan Imam Malik menggunakan istilah balaghani, sampai kepadaku, telah sampai kabar kepadaku. Ya. Balaghon ini biasanya normalnya adalah mu'dhal. Yani antara Malik dengan Sahibul Kalam ada dua orang perawi. Ini namanya al-balaghat. Nah, ya sama seperti mu'allaq lah hukumnya. Ya, walaupun ini punya nama khusus al-balaghat karena beliau menggunakan kalimat seperti itu dalam al-Muwatta. Balaghani dalam banyak tempat. Nah, dan balaghat Imam Malik rahimahullahu taala ini yang disebutkan dalam al-Muwatta dikatakan di sini la takadu tujadu musnadah illa ala nudur. Jarang sekali ada yang disebutkan secara musnad kecuali jarang. Kecuali jarang sekali. Nah, dikatakan di sini balaghat ini hampir-hampir tidak ditemukan musnadah kecuali jarang. Yani kalau yang diinginkan dengannya tidak ditemukan bersambung kecuali jarang dalam Muwatta, yani maksudnya balaghat itu beliau sambung di tempat lain dalam Muwatta tapi tidak banyak, ya mungkin bisa diterima. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwa sebagian besar balaghatnya Imam Malik ini tidak ada sanadnya, ini nggak bisa diterima tentunya. Ya, karena itulah Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala sendiri dalam At-Tamhid, ya dalam At-Tamhid tadi, semua balaghat yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam Muwatta beliau riwayatkan dengan sanad beliau. Ya, beliau sambung sanadnya dengan menggunakan sanad beliau. Ya.
kecuali 4 hadis. Ada 4 hadis yang beliau tidak temukan sanadnya. Tapi sisanya semua balagat dari Imam Malik itu musnad semuanya. Ya, telah disambung oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid kecuali 4 hadis. Ya. Baik, ini selesai penjelasan berkenaan dengan kitab Al-Muwatta. Tsumma qala rahimahullahu taala وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. Kemudian Al-Hakim dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi ya mensifati kitab At-Tirmidzi diberikan bukan mensifati, menamakan ya kitab At-Tirmidzi dengan Al-Jami' As-Sahih. Ini ma'ruf kitabnya Jami' At-Tirmidzi ya atau Sunan At-Tirmidzi. Di sini ada penambahan Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' apa? As-Sahih. Nah. Wa hadza tasahul minhuma, dan ini adalah bentuk tasahul dari keduanya. Fa inna fihi ahadits katsirah munkarah. Karena dalam Sunan Tirmidzi terdapat beberapa hadis-hadis yang atau banyak hadis-hadis yang mungkar. Ya, banyak hadis-hadis yang mungkar. Baik. Tentang Al-Jami' At-Tirmidzi, ya ini salah satu kitab yang menjadi rujukan, ya, rujukan wajib para pembelajar fikih, ya. Rujukan wajib pembelajar fikih. Ya. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya kitab At-Tirmidzi ini bisa dianggap sebagai apa ya? Salah satu penjelas ya terhadap apa-apa yang kurang jelas dalam Sahih Al-Bukhari. Ini kitab kalau digandengkan dan dipelajari dengan baik Sahih Bukhari dengan At-Tirmidzi, maka seorang akan menjadi faqih dalam agamanya. Ya. At-Tirmidzi adalah salah satu murid terdekatnya Al-Bukhari. Beliau banyak masail kepada Imam Al-Bukhari yang beliau kutip dalam Sunan At-Tirmidzi. Tashih dan tadhif, ta'lil juga dari Al-Bukhari banyak dinukil dari At-Tirmidzi, dan beliau salah satu jebolan ya ulama yang dilahirkan oleh Imam Al-Bukhari selain dari Imam Muslim, At-Tirmidzi ini. Ya. Di dalamnya beliau menyinggung sebagaimana namanya sunan ya, Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya secara umum berbicara tentang ahaditsul ahkam. Namun keunggulan dari Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, bahwa ini kitab hadis lengkap. Ya. Orang mau belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, ini ada. Orang mau belajar ilal, ada. Mau belajar fikih, ada. Ya. Lengkap di sini. Ya. Ini di antara keunggulan Sunan At-Tirmidzi dibandingkan yang lain. Di dalamnya beliau menyebutkan apa? Ya, tidak hanya buku hadis, tapi kitab ini juga merupakan kitab fikih. Merupakan apa? Kitab fikih. Ini juga merupakan kitab mustalahul hadis, kitab ilal, ya. Sunan At-Tirmidzi ini. Dan keunggulan yang lain, bahwasanya At-Tirmidzi rahimahullahu taala itu sering mengisyaratkan ya mutabaat dan syawahid dari sebuah hadis. Ketika beliau menyebutkan satu hadis, ya, setelah itu beliau menyebutkan wa fil bab an Abi Hurairah an wa Aisyah wa Ibnu Umar wa kadza wa kadza wa kadza. Disebutkan syawahidnya. Ya. Bahwa dalam permasalahan ini ada hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Ya. Walaupun lafaznya tidak mesti sama, walaupun tidak persis sama lafaznya, tapi berkenaan dengan itu. Itu makna wa fil bab. Dan juga tidak ketinggalan tentunya yang menjadi keunggulan Sunan Tirmidzi adalah beliau menyebutkan aqwal para ulama. Yang paling sering disebut semacam qaul Ahmad wa Ishaq. Ahmad wa Ishaq. Beliau juga beberapa tempat dalam banyak tempat menyinggung qaul. Ini qaulnya Syafi'i, bahkan qaul dari sahabat. Jadi untuk mengetahui mazhab para sahabat dan para a'immah, At-Tirmidzi juga menjadi rujukan. Karena itulah dikatakan juga buku fikih untuk mengetahui aqwal para ulama. Belum lagi istimbat fikih yang beliau petik dari hadis tersebut. Kadang hadisnya dhaif, kemudian beliau mengatakan wa alaihil amal, tapi ini yang diamalkan. Atau kadang hadisnya sahih, kemudian beliau mengatakan laisa alaihil amal, ini tidak diamalkan. Ya. Atau ya beliau memberikan istimbat fikih beliau, hukum beliau terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Nah, ini keunggulan Al-Jami' At-Tirmidzi. Karena itulah ada yang mengatakan, ya, kalau ada yang mau belajar hadis, ya, mau belajar hadis, mempelajari buku-buku sunnah yang kutubus sittah ini, ya, maka didahulukan Sunan At-Tirmidzi karena di situ lengkap semua. Ya, ada yang berpendapat seperti itu ya.
Tentunya sudut tinjauannya lain. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah menamakan Jami' Tirmidzi dengan sahih ini tasahul minhuma. Nah, ya tentu saja ini tasahul dan memang Imam At-Tirmidzi tidak mempersyaratkan as-sihah pada hadisnya, memang tidak ada masalah. At-Tirmidzi sendiri tidak mempersyaratkan apa? Semua hadis-hadis di dalam kitabnya sahih. Kenapa? Karena yang beliau persyaratkan hanyalah memasukkan hadis-hadis yang digunakan berdalil oleh para fuqaha. Ya, hadis-hadis ahkam secara umum. Ya, itu saja, terlepas hadis itu sahih atau dhaif. Dan salah satu manhaj ataupun metode para ulama ashab kutubus sunan ya dalam mengarang kitab mereka adalah ketika mereka menyebutkan suatu bab, suatu hukum istimbat fikih dalam babnya, maka dan mereka tidak mendapatkan hadis ya yang sejalan dengan judul bab tersebut atau dengan istimbat tersebut ya, tidak didapatkan hadis sahih ya, yang ada hanya hadis dhaif, maka mereka akan menyebutkan hadis dhaif tersebut. Ini hal yang ma'ruf ya, meriwayatkan hadis dhaif dalam bab, dikatakan hadza ahsanul syai' fil atau ajwadu al hadis fil bab misalnya. Ini adalah hadis terbaik, hadis asahu syai' fil bab, asahu syai' fil bab misalnya. Dikatakan ini hadis yang paling sahih dalam bab ini. Ini hadis yang paling jayyid dalam hadis ini. Ya. Dan seterusnya. Nah, dan betapa banyak atau dalam banyak tempat At-Tirmidzi rahimahullah memvonis sendiri hadis itu adalah hadis yang dhaif ketika beliau mengatakan hadza hadisun gharib. Nah, ini istilah khusus bagi Imam At-Tirmidzi. Kalau beliau mengatakan gharib, maka dia bermakna dhaif. Bermakna dhaif. Istilah yang sama juga dimiliki oleh sahib ikhtisar yakni Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir mengatakan wa huwa gharib atau hadza hadisun gharib, maka itu adalah tadhif. Itu adalah bentuk pelemahan terhadap hadis tersebut. Maka ini istilah yang harus difahami ketika membaca tafsir Ibnu Katsir dan juga Sunan At-Tirmidzi, bahwa kalimat keduanya penulis mengatakan gharib, maka itu bermakna dhaif. Fa inna fihi ahaditsa munkarah katsirah munkarah, karena padanya banyak hadis-hadis yang banyak hadis-hadis yang munkar. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa qaulul hafiz Abi Ali Ibn Sakan wa kadzal Khatibul Baghdadi. Tapi sekali lagi tidak diragukan hadis-hadis sahih atau kita bisa mendapatkan hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim dalam Jami' Tirmidzi. Ya. Dalam Jami' At-Tirmidzi. Memang tidak sebanyak sahihain, tapi bukan berarti tidak ada hadis sahih dalam Jami' At-Tirmidzi. Nah, kemudian kata beliau Abu Ali Ibn Sakan dan Al-Khatib Al-Baghdadi juga mensifatkan Kitabus Sunan lin Nasa'i innahu sahih. Ya, bahwa ini juga apa? Sahih. Nah, An-Nasa'i punya kitab Sunan, Sunanul Kubra dengan Sunanus Sugra. Sunanul Kubra dan Sunan As-Sugra. Yang menjadi bahagian dari Kutubus Sittah itu As-Sunanus Sugra yang kecil. As-Sunan As-Sugra yang biasa dikenal juga dengan nama Al-Mujtabah. Al-Mujtabah yakni Al-Mukhtar, pilihan. Yani dari As-Sunanul Kubra beliau pilih hadis-hadis yang terbaiknya. Dari Sunanul Kubra jadilah Al-Mujtabah, yakni As-Sunan As-Sugra. Ini yang masuk dalam rentetan Kutubus Sittah, bukan Al-Kubranya tapi As-Sugranya yang masuk. Jadi Ibnu Sakan dan Al-Khatib Al-Baghdadi menamakan Kitabus Sunan Sunan Nasai dengan nama As-Sahih. Kata beliau fihi nadhar. Ya, ini juga betul nadhar. Nah, jelas sampai sini fihi nadhar. Kenapa? Atau disebutkan dulu di sini keunggulannya Nasai. Kata beliau wa anna lahu syarton. Ini kalimatnya Ibnu Sakan, masih alasan Ibnu Sakan dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Mengapa beliau mensifati An-Nasai sebagai sahih? Sunan Nasai dengan sahih. Alasannya wa anna lahu syarton fil rijal asyadda min syarti Muslim. Ya. Keduanya mengklaim bahwasanya An-Nasai punya syarat dalam Sunan Nasai lebih ketat dibandingkan syaratnya Muslim. Ya, makanya kalau Muslim sahih, ya Nasai juga sahih. Tapi apa kata Ibnu Katsir terhadap klaim keduanya yang mengatakan bahwa syarat An-Nasai lebih ketat dibandingkan syarat Muslim? Kata beliau ghairu musallam. Klaim keduanya ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Nah, baik. Pernyataan yang menyatakan bahwa syarat An-Nasai lebih ketat dibandingkan syarat Muslim, ya.
Ini disebutkan oleh dari Sa'id bin Ali Az-Zanjani, Sa'id ibn Ali Az-Zanjani, ya. Ketika Ibnu Thahir, Al-Hafidz Ibnu Thahir bertanya kepada beliau tentang seorang perawi, ya. Tentang seorang perawi ditanyakan kepada Sa'id bin Ali Az-Zanjani. Kemudian ini rawinya An-Nasai, ya. Kemudian dia sebutkan ucapan semakna dengannya yang menyatakan bahwa syarat An-Nasai lebih kuat dibandingkan syarat Muslim. Nah, kata Zahabi rahimahullah mengomentarinya, sadaqah, ya. Pendapat ini benar atau kalamnya benar, fa innahu layyana jama'atan min rijali sahih al-Bukhari wa Muslim. Karena An-Nasai telah mendhaifkan sejumlah perawi Bukhari dan Muslim. Jadi ada rawi Bukhari, Muslim diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, tapi An-Nasai tidak mengeluarkannya. Dia mengkritisi. Ya, menunjukkan katanya lebih ketat. Nah, jelas sampai sini? Nah, kita lihat dulu jawaban Ibnu Katsir baru kita simpulkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, klaim yang mengatakan bahwa syarat Nasai lebih ketat dibandingkan Muslim itu ghairu musallam, enggak bisa diterima. Kenapa? Fa inna fihi rijalan majhulin. Ya, dalam Sunan Nasai ada rawi-rawi majhul, imma ainan aw halan. Imma majhul ain atau majhul hal. Wa fihimul majruh. Ada rawi-rawi yang majruh. Ya, kalau majhul kan tidak ada jar, tidak ada ta'dil, tapi majhul. Nah, ini majruh. Wa fihi ahadits dhaifatun wa mu'allalatun wa munkarah. Di dalamnya ada banyak hadis dhaif, mu'allalah yang memiliki illat wa munkarah. Kama nabbahna alaihi fil ahkamil kabir. Sebagaimana yang kami telah sebutkan dalam kitab kami Al-Ahkam Al-Kabir. Nah, kata Ibnu Asakir rahimahullahu taala, kita enggak tahu jejak kitab ini termasuk kitab yang mafqud, ya, kitab yang hilang, ya. Karya Imam At-Tirmidzi, Ibnu Katsir Al-Ahkam Al-Kabir. Baik. Jadi dari penggambaran ini kita bisa melihat bahwa pengitlakan kata sahih kepada Imam Nasai, kepada Sunan Nasai jelas fihi nadhar. Dengan melihat adanya apa yang disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, al-majahil, kemudian al-majruh, ya. Kemudian hadis-hadis yang munkar, dhaifah, mu'allalah. Dalam Nasai banyak. Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa ada sebagian rawi-rawi Bukhari atau Muslim enggak dipakai oleh Nasai. Ya, tidak ada masalah. Ya, itu dari satu sisi iya. Ya. Kita bisa katakan bahwa hadis per hadis, ya, betul. Bisa jadi ada satu hadis dalam Sunan Nasai lebih sahih dibandingkan hadis dalam Sahih Muslim. Hadis per hadisnya tentunya. Bisa jadi seperti itu, tidak ada masalah. Sama ketika kita katakan bahwa Bukhari lebih sahih dibandingkan Muslim, yakni bukan berarti semua hadis dalam Bukhari satu per satu hadis dalam Bukhari lebih sahih daripada satu per satu hadis Muslim. Ditemukan dalam Sahih Muslim ada hadis yang lebih sahih dibandingkan Sahih Al-Bukhari. Maka bisa dikatakan demikian pada Sunan Nasai. Mungkin dalam beberapa hadis ada yang memang persyaratannya lebih ketat, tapi ini afrad, mimbab afrad, tidak bisa dijadikan hukum umum. Apalagi juga jumlahnya tidak banyak. Ya. Dan sementara yang dibicarakan di sini tentunya hukum umum, aghlabiyah. Ya. Maka menamakan An-Nasai, Sunan Nasai Al-Mujtaba ini, Sunan Al-Kubra As-Sughra dengan nama sahih, ini jelas fihi nadhar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Walaupun An-Nasai rahimahullah, Sunan Nasai masih mending kedudukannya, keadaannya dibandingkan Ibnu Majah atau At-Tirmidzi, ya, masih lebih banyak sahihnya, sebagaimana yang akan datang nanti insyaallah kita jelaskan dalam pembahasan mengenai Al-Kutub Al-Khamsah atau As-Sunan Al-Khamsah ini, Al-Kutub Al-Khamsah, ya, yang disebutkan di sini. Wallahu taala alam bisawab. Bisa ada waktu kita baca lanjut saja. Summa qala rahimahullahu taala. Kitab berikutnya ini sudah disinggung sebagian tentang Musnad Imam Ahmad. Di sini beliau sendirikan pembahasan. Kitab berikutnya berkenaan dengan tempat-tempat ataupun kitab-kitab yang dinamakan sebagai kitab yang sahih, ya, diitlakan padanya isim sahih karena banyaknya hadis sahih yang terdapat di dalamnya adalah Musnad Ahmad. Qala rahimahullah, kata Ibnu Katsir, wa amma qaulul Hafidz Abi Musa Muhammad ibn Abi Bakar Al-Madini an Musnad Al-Imam Ahmad innahu sahihun fa qaulun dhaif. Adapun ucapannya Ibnu Muhammad ibn Abi Bakar Al-Madini, ya, tentang Musnad Ahmad bahwa Musnad Ahmad ini sahih,
ini juga qaulun dhaif. Kata Ibnu Katsir, ini juga pendapat yang lemah. Kenapa? Fa inna fihi ahadits dhaifah bal mawdu'ah ka ahaditsi fadaili mar wa syuhada'i asqalan wal birthil ahmar inda hims wa ghairi dzalika kama qad nabbaha alaihi ta'ifatun minal huffaz. Baik. Dikatakan di sini bahwa siapa Abu Musa Ibnul Madini, Abu Musa Muhammad Ibn Abi Bakar Ibnul Madini, ini bukan Ali Ibnul Madini tentunya ya, berbeda, mengatakan bahwa atau dinisbatkan kepada beliau ya kalam yang menyatakan bahwa Musnad Ahmad itu sahih. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Asakir dalam ta'liq di bawah ya, bahwa teks kalamnya siapa? Teks kalamnya Abu Musa Al-Madini, Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini, teks kalamnya katanya disebutkan di bawah, innama auda'ahu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi musnadihi qad ihtafa fihi isnadan wa matna wa lam yurid fihi illa ma sahha indah. Ya. Kata Ibnu Madini tentang Musnad Ahmad bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala telah menulis ya kitab Al-Musnad ini, dan beliau telah ihtiyat, sangat intiqa dalam hadis-hadisnya isnadan wa matna, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Dan beliau tidak membawakan hadis dalam Musnad Ahmad kecuali hadis yang sahih menurut Imam Ahmad. Ya. Jelas ya? Maka di sini kalam ini jelas mengatakan bahwa tidak ada hadis yang dimasukkan dalam Musnad Ahmad kecuali yang sahih indahu, yani inda Ahmad. Ini kalamnya Abu Musa Ibnul Madini. Maka wallahu alam dari mana difahami ya. Kemudian Abu Musa Ibnul Madini mengatakan Musnad Ahmad itu sahih. Ya, Allah alam kalau ada nas yang lain atau kalam beliau yang lain, tapi ini yang masyhur. Ya, ini yang masyhur kata Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Jadi kalamnya di sini tidak menunjukkan bahwa beliau menamakan Musnad Ahmad itu sahih. Beliau hanya mengatakan bahwa hadis-hadis yang dimasukkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad itu semuanya sahih. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, summa qala rahimahullahu taala fa qaulun dhaif. Ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena dalam Musnad Ahmad terdapat banyak hadis dhaif, bahkan palsu. Disebutkan contoh hadis palsu di sini seperti keutamaan negeri Maru ya. Kemudian keutamaan syuhada Asqalan, kemudian al-birthil ahmar inda hims ya, dan selainnya sebagaimana yang telah ditambih oleh sejumlah ulama. Ini sudah kita singgung kemarin ya, bahwa di antara ulama yang menyebutkan adanya hadis-hadis palsu dalam Musnad Imam Ahmad ya, menyatakan adanya adalah Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Bahkan Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah menulis karya tulis khusus dalam masalah ini, menyebutkan hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ya, Musnad Imam Ahmad. Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam juz' kecil ya, beliau menyebutkan ada 9 hadis maudhu, 9 hadis palsu dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kemudian ditambahkan zail ya, tahu ya zail kitab, yani mulhaqat ya, ditambahkan ke situ ya zailnya. Ada zail terhadap kitabnya Al-Iraqi oleh Imam Suyuti dan juga Sibghatullah Al-Midrasi, dan juga ada zail dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, yani dia tambahkan bahwa ini juga nih ada yang mengatakan dhaif. Totalnya semua sekitar 40 hadis. Jadi gabung Al-Iraqi menyebutkan 9, kemudian ada zuyulnya ya dari siapa? Sibghatullah Al-Midrasi dan juga Suyuti serta dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Totalnya ada 40 hadis yang dianggap maudhu dalam Musnad Imam Ahmad ya. Dan ini tentunya kadar yang sedikit. Dalam Musnad Imam Ahmad sebagian menyebutkan total hadis dalam Imam Ahmad Musnad itu 30.000 hadis, bahkan ada yang menyatakan 40.000 hadis dalam Musnad Ahmad. Ya. Salah satu mausu'ah hadis terbesar ya dalam Islam, Musnad Imam Ahmad. Ya. Ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 40.000 hadis. Nah, baik. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al-Iraqi berupa hadis maudhu ini kemudian dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri
membantahnya. Walaupun Ibnu Hajar juga memberikan zail kepada kitabnya Al-Iraqi, yakni beliau nambahkan ini juga nih hadis yang dianggap orang dhaif. Walaupun tentunya Ibnu Hajar rahimahullah tidak setuju dengannya. Karena itulah beliau setelah mengumpulkan semua hadis tersebut ya dengan zuyulnya 40 hadis, beliau kemudian membantahnya satu persatu. Ya, menyanggah satu persatu bagi siapa saja yang mengatakan ini hadis maudhu dalam kitab beliau Al-Qaulul Musaddad fi Dzab an Musnad Al-Imam Ahmad. Ya. Dan ini lihat, ini salah satu kitab yang menunjukkan bagaimana keindahan Islam dan bagaimana para ulama saling menguatkan satu sama lain. Ya. Padahal generasi yang jauh berbeda antara Imam Ahmad dengan Ibnu Hajar rahimahullah. Satunya Hambali, satunya Syafi'i. Ya. Menunjukkan bahwa dalam pembelaan agama hal-hal ya tidak ada batasan. Nah, bagaimana Imam Ahmad Syafi'i rahimahullah taala memberikan Ibnu Hajar memberikan pembelaan kepada Musnad Ahmad, dan kata beliau, ya, ini saya lakukan bukan untuk membela Imam Ahmadnya, tapi untuk membela sunnah. Ya, bukan Imam Ahmadnya yang dibela, tapi membela sunnah. Lihat bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bagaimana ketatnya penjagaan beliau terhadap Musnad Ahmad. Ya wajar saja. Ini salah satu mausu'ah terbesar dalam Islam yang menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 30.000, 40.000 hadis. Kalau begini sikap Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terhadap Musnad Ahmad, bagaimana penjagaan para ulama terhadapnya, maka kita bisa bayangkan bagaimana penjagaan para ulama terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ini harus lebih ketat lagi dan dijaga lagi oleh para ulama. Ya. Karena ini as-sahhul kutub al-musannafah dalam hadis. Dan ini di antara bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk ya realisasi firman Allah taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Yang jelas di sini apa yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Hajar rahimahullah berupa sanggahan. Beliau sanggah semuanya, wallahu a'lam bissawab tentang hal ini. Cuman ya bisa jadi ada yang masuk kritikannya, bisa jadi ada yang tidak masuk. Ya, bisa jadi ada yang betul-betul maudhu, ada yang tidak. Namun Al-Hafidz Al-Iraqi memastikan bahwa itu adalah hadis yang maudhu, 9 hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini kemudian Ibnu Asakir rahimahullahu taala membawakan kalamnya siapa? Membawakan kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengambil sikap pertengahan menyikapi khilaf antara Al-Iraqi dan yang bersamanya seperti As-Suyuti dan Al-Midrasi yang menyatakan ada hadis maudhu. Kemudian siapa? Dibantah oleh Ibnu Hajar. Beliau mengambil jalan tengah. Kata beliau, kalau yang dimaksud dengan maudhu di sini yakni di dalam sanadnya ada rawi kadzdzab, maka ini tidak ada dalam Musnad Ahmad. Tidak ada dalam Musnad Ahmad. Tapi kalau yang dimaksud dengan maudhu di sini yakni kadzib, yakni hadis itu tidak pernah Nabi sabdakan, namun dia muncul gara-gara salah hafal perawi, maka ini ada dalam Musnad Ahmad. Ini ada dalam Musnad Ahmad. Ya, ini jalan tengah yang diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan jawaban Ibnu Taimiyah ini juga bisa diterima lah. Ya, kenapa? Karena al-kadzib, ya, al-kadzib itu memiliki dua makna, ya. Mencakup dua makna. Jelas, al-kadzib bisa bermakna kadzib amdan, bohong, ya, bohong yang kita bilang bohong, dan bisa juga bermakna apa? Al-khata', salah. Dan ini logonya ahli Hijaz. Logonya ahli Hijaz ketika Nabi SAW bersabda tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Sanabil tentang seorang sahabat yang sakit, kemudian tidak bisa mandi junub, kemudian tentang seorang perempuan, ya, seorang sahabiah yang sudah habis masa iddahnya, ya, mau menikah, kemudian dia tanyakan kepada Abu Sanabil, tapi dikatakan belum habis iddahnya, ya, belum habis iddahnya. Ya, fatwanya seperti itu. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Kadzaba Abu Sanabil." Yani kadzaba yani akhta'a. Ya, Abu Sanabil salah fatwanya itu. Maka kalau dikatakan kadzib, ya, kadzib yakni dalam artian dusta, ya, maka ini kata Ibnu Taimiyah tidak ada. Tapi kalau kadzib dalam artian perawinya salah hafal, tidak benar itu hadis, tidak ada itu hadis, cuma muncul gara-gara salah hafalnya, maka yang seperti ini ada dalam Musnad Ahmad. Nah, dan ini juga taujih yang disampaikan atau diberikan oleh para ulama kepada kitab Ibnul Jauzi Al-Mawdu'at. Karena sejumlah ulama ada yang mengkritik kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi yang mengatakan Ibnul Jauzi mutasahil dalam hal ini, di mana banyak hadis-hadis yang tidak palsu, tidak ada perawinya kadzdzab di dalamnya, tapi dimasukkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ya.
Maudhu kan kriterianya maudhu itu di dalamnya ada kadzab. Bahkan muttaham bil kadzib saja itu bukan maudhu, baru muttaham. Jadi harus betul-betul kadzab baru dianggap maudhu. Namun dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi, beliau memasukkan banyak hadis yang tidak ada kadzab di dalamnya. Maka ini jadi bahan kritikan, dikatakan Ibnu Jauzi mutasahil. Nah, dan di antara tauji yang disebutkan dan udzur yang disebutkan sebagai pembelaan kepada Ibnu Jauzi rahimahullah bahwa yang beliau maksudkan dengan al-mawdu'at di sini yakni rawi yang di dalamnya ada kadzib dengan dua jenisnya, imma kadzib amdan atau kadzib ghairu amdin. Amdin. Jelas? Yakni termasuk rawi-rawi yang salah hafal. Itu hadisnya sebenarnya tidak ada yang di dunia, muncul gara-gara salah hafalnya. Ini kan juga kadzib secara umum ya, cuman kadzibnya khata'an, ya ghairu amdin. Taib wallahu taala alam bisawab. Ini berkenaan dengan Musnad al-Imam Ahmad. Nah, kita selesaikan sedikit. Summa innal Imam Ahmad qad fatahu fi kitabihi hadza ma annahu la yuwazihi kitabun musnadun fi kasratihi wa husni siyaqatihi ahaditsu katsiratun jidda bal qad qila innahu lam yaqa' lahu jama'atun minas sahaba alladzina fi sahihaini qariban min mi'atain. Baik, kita bawa besok aja ini. Sekalian masih ada pembahasan mengenai kutubul khamsah. Biar ada temannya ini pembahasan kutubul khamsah. Baik, cukup dulu saya kira. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.